Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu hikmah-Mu, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini sebagai cahaya dalam kehidupan kami. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang kembali di episode ke-32. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Sebelum kita melanjutkan, bagi yang belum menyimak episode sebelumnya, jangan lupa untuk menonton berbagai kisah penuh hikmah di channel ini. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari cerita-cerita sebelumnya. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema, episode 32, Imam Al-Ghazali, Ilmu, Akhlak, dan Tantangan Zaman. Bagaimana perjalanan hidupnya sejak kecil hingga menjadi ulama besar? Apa saja karya-karyanya yang masih relevan hingga kini? Dan bagaimana pemikirannya dapat membantu kita menghadapi tantangan moral dan sosial di era digital? Mari sahabat kita simak bersama. Sahabat cerita dan makna hidup. Sekilas biodata diantaranya untuk mengenal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Persia, sekarang Iran. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ayahnya adalah seorang pengrajin sederhana yang sangat mencintai ilmu, sehingga ketika wafat, Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad diasuh oleh seorang sufi yang membimbing mereka dalam ilmu agama. Sejak kecil, Al-Ghazali sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap ilmu. Ayahnya selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, ia tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya lebih jauh. Setelah ayahnya wafat, Al-Ghazali dan saudaranya dititipkan kepada seorang sufi yang membesarkan mereka dengan pendidikan agama yang kuat. Saat beranjak remaja, ia belajar di madrasah lokal, di mana ia mulai menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu fikih. Namun, perjalanan mencari ilmu tidaklah mudah. Dalam salah satu kisah yang terkenal, ketika sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, ia dan rombongannya dirampok oleh sekelompok perampok. Mereka mengambil semua barang berharganya, termasuk catatan-catatan ilmunya. Saat Al-Ghazali memohon agar catatan ilmunya dikembalikan, sang pemimpin perampok justru mengejeknya. Jika ilmumu hanya ada dalam buku, berarti kau tidak benar-benar memilikinya. Perkataan ini menggugah hati Al-Ghazali. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menghafal semua ilmu yang dipelajarinya agar tidak tergantung pada catatan tertulis. Kejadian ini tidak membuatnya patah semangat, justru semakin memotivasinya untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ia pun melanjutkan perjalanan ke berbagai kota untuk berguru kepada ulama-ulama besar pada masanya. Dalam pencarian ilmu ini, ia mengalami berbagai tantangan, mulai dari kelelahan fisik, keterbatasan biaya, hingga ujian mental saat menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, ia selalu meyakini bahwa ilmu yang bermanfaat adalah yang dipelajari dengan kesabaran dan diamalkan dengan keikhlasan. Di balik semua perjuangannya, ada masa di mana ia mengalami krisis spiritual. Di puncak karir akademiknya sebagai seorang cendekiawan besar di Madrasah Nizamiyah, ia merasa bahwa ilmunya belum benar-benar membawanya kepada ketenangan hati. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi, mencari makna sejati dari ilmu yang ia pelajari. Perjalanan ini membawanya kepada salah satu gurunya yang paling berpengaruh,
Abu Ali Al-Farmadi, seorang sufi besar yang membimbingnya dalam penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Ujian pertama yang dihadapinya dalam perjalanan ini adalah melepaskan keterikatan duniawi, termasuk kehormatan dan status yang telah ia capai, demi mencari hakikat sejati kehidupan. Dari sinilah, Al-Ghazali mulai menyadari bahwa ilmu yang sejati bukan hanya yang dipahami dengan akal, tetapi juga yang menghidupkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Di puncak karir akademiknya sebagai seorang cendekiawan besar di Madrasah Nizamiyah, ia merasa bahwa ilmunya belum benar-benar membawanya kepada ketenangan hati. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi, mencari makna sejati dari ilmu yang ia pelajari. Perjalanan ini mengantarkannya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara ilmu, hati, dan ketakwaan kepada Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, Jakarta, Darul Kutubil Islamiyah, 2010, 161-162, mengisahkan bahwa perjumpaan Imam Ghazali dengan tukang sol sepatu ini berawal dari saudaranya yang bernama Ahmad. Dikisahkan, Imam Ghazali sering menjadi imam salat berjamaah di sebuah masjid dekat rumahnya. Namun, saudaranya yang bernama Ahmad tidak pernah terlihat menjadi makmum di masjid tersebut. Suatu hari, Imam Ghazali mengadukan hal ini kepada ibunya. "Ibu, tolong suruh saudaraku, Ahmad, untuk salat berjamaah bersamaku supaya orang-orang tidak menuduh macam-macam," ujar Al-Ghazali pada ibunya. Setelah mendapat perintah sang ibu, Ahmad pun menurutinya dan menjadi makmum saat Al-Ghazali menjadi imam salat di masjid. Beberapa saat kemudian, Ahmad melakukan mufarakah, berpisah dengan imam, karena melihat darah dalam diri Al-Ghazali. Usai salat, Al-Ghazali pun mengetahui Ahmad melakukan mufarakah dan menanyakan alasannya. "Aku melihat kamu dipenuhi dengan darah," jawab Ahmad. Imam Ghazali pun mengakui bahwa saat salat, ia tidak bisa khusyuk karena pikirannya terganggu dengan masalah darah haid, tepatnya pada persoalan mutahairah, yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci darinya, kemudian mengalami pendarahan kembali. "Dari mana kamu belajar ilmu ini?" tanya Al-Ghazali penasaran. "Aku mempelajarinya dari syekh yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu," jawab Ahmad. Tidak menunggu lama, setelah mengetahui sosok dan alamatnya, Imam Ghazali pun segera berangkat untuk menemui dan belajar kepada syekh yang dimaksud. "Wahai tuanku, aku ingin belajar ilmu kepadamu," ucap Al-Ghazali usai bertemu dan menyampaikan salam. "Sepertinya kamu tidak akan sanggup untuk taat pada perintahku," jawab syekh meragukan keseriusan Imam Ghazali. "Insya Allah aku sanggup," jawab Imam Ghazali meyakinkan syekh. "Kalau begitu, sekarang coba kamu sapu lantai ini," ujar syekh pada Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali hendak mengambil sapu, syekh kemudian menyuruh agar lantai itu tidak dibersihkan dengan sapu melainkan dengan tangan. Al-Ghazali pun melakukannya, menyapu lantai tersebut dengan tangannya. Setelah lulus dari ujian pertama, syekh kemudian menguji kembali Al-Ghazali, yaitu memerintahkannya untuk membersihkan kotoran yang ada di sekitarnya. "Sapulah kotoran itu," perintah syekh. Ketika Al-Ghazali hendak melepas pakaiannya, syekh kemudian memerintahkan agar kotoran itu dibersihkan dengan pakaian itu. "Bersihkan lantai itu dengan baju yang kamu pakai," perintah syekh. Saat Al-Ghazali hendak membersihkan kotoran tersebut dengan pakaiannya, syekh kemudian mencegahnya karena telah melihat keikhlasan dalam diri muridnya itu. Selanjutnya, syekh tersebut memerintahkan Al-Ghazali untuk pulang. Setelah kembali dan tiba di madrasahnya, Imam Ghazali merasakan hatinya terbuka dan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah melalui wasilah pertemuan tersebut. Perjalanan hidup Imam Ghazali ini mengajarkan pentingnya seorang muslim untuk tidak pernah berhenti belajar.
Meski telah bergelar syekh, semangat Imam Ghazali dalam mencari ilmu tidak pernah padam. Selanjutnya, seorang muslim juga perlu memiliki guru spiritual yang dapat membimbing, mengarahkan, serta memperbaiki hati. Wallahu a'lam. Sahabat cerita dan makna hidup. Dalam perjalanan pendidikannya, Imam Al-Ghazali berguru kepada beberapa ulama besar, di antaranya Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, yang mengajarkan ilmu fikih, kalam, dan usuluddin. Abu Nasr Al-Ismaili yang membimbingnya dalam ilmu tasawuf dan hikmah. Abu Ali Al-Farmadi yang mengajarkan pemahaman mendalam tentang spiritualitas Islam. Kecerdasannya membuatnya menjadi seorang ulama yang sangat dihormati. Bahkan ia diangkat menjadi pemimpin madrasah terkenal di Baghdad, yaitu Madrasah Nizamiyah. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Di antara karya-karya pentingnya yang masih menjadi rujukan hingga saat ini adalah Ihya Ulumuddin, sebuah kitab monumental yang mengupas tentang ilmu agama, akhlak, dan tasawuf. Al-Munkis min Ad-Dalal, buku yang berisi perjalanan intelektual dan spiritualnya dalam mencari kebenaran. Tahafut Al-Falasifah, kritikan terhadap filsafat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bidayatul Hidayah, kitab tentang tuntunan hidup seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali banyak membahas tentang akhlak dan adab, yang sangat relevan dengan tantangan kehidupan modern. Ia mengingatkan kita tentang bahaya ilmu tanpa akhlak dan pentingnya membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti kesombongan, iri hati, dan cinta dunia yang berlebihan. Dalam kitabnya, ia menulis, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Di zaman modern, banyak orang memiliki ilmu dan informasi yang luas, tetapi tanpa adab dan akhlak yang baik. Ilmu tersebut justru dapat membawa kehancuran. Media sosial yang penuh dengan fitnah dan ujaran kebencian adalah contoh nyata bagaimana ilmu digunakan tanpa hikmah dan akhlak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Surah Al-Hujurat, ayat 13. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tantangan dalam menyampaikan kebenaran semakin besar. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya muhasabah atau introspeksi diri, agar para pendidik dan pencari ilmu tetap berpegang pada keikhlasan dan tidak terjebak dalam arus kesombongan serta kepentingan duniawi. Sahabat cerita dan makna hidup. Dari kisah Imam Al-Ghazali kita belajar bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan beriringan. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik, maka ilmu itu tidak akan membawa keberkahan. Marilah kita renungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, mengamalkan ilmu dengan penuh keikhlasan, dan menjadikan akhlak sebagai prioritas dalam hidup. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah menyimak episode ini. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menuntut ilmu dan memperbaiki akhlak. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima di sisi-Mu. Bimbinglah langkah kami dalam kebaikan dan jauhkanlah kami dari keburukan. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.